Gue mikir gitu, apa sih itu uang gitu? Kenapa gue nggak pernah punya cukup uang? Kok uang itu nggak ada gitu? Tapi ada orang yang naik Ferrari. Ini ada game yang berbeda yang dia mainin sama yang gue lihat di sini di depan mata gue sendiri. Gue lihat kok kerja keras kok tapi nggak cukup ya gitu. Gue waktu itu benci sama situasi yang gue hadapi di depan muka gue sendiri. Ketika semua masalah di hidup gue itu cuma ujungnya duit. Bahkan waktu itu gue mau ke rumah cewek, ya. Gue mau ke rumah cewek, itu kan gue naik ojek tuh. Dia anak orang yang menengah lah lumayan. Ada mobil gitu di depan rumahnya. Karena gue naik ojek, gue harus berhenti di depan kompleknya. Gue berhenti di depan kompleknya, gue baru jalan ke dalam. Kenapa? Karena gue malu. Itu pun karena kenapa? Karena uang. Setelah gue sadar semua itu, ya semua masalah gue tuh masalahnya dari uang. Gue berjanji ke diri gue sendiri, gue akan selesaikan game ini. Dan karena gue fokus ya, dan mungkin karena gue dikasih kepintaran di atas rata-rata, gue berhasil menyelesaikan game ini itu di usia 21-22 tahun. By umur gue 22 tahun, gue sudah tidak perlu bekerja ya 1 jam pun di hidup gue sampai gue mati. Gue sudah pensiun. Umur 22 tahun Timothy sudah pensiun. Gue punya uang yang cukup. Ya, gue punya eternal fund yang cukup yang udah gue hitung. Itu kalau cuma returnnya 7% ya gue udah hidup sampai anak gue sampai cucu gue. Gak usah pernah ada yang kerja. Bahkan anak gue tuh udah gak usah pernah kerja dari gue umur 22 tahun. Akhirnya ketika gue udah ngeliat ini semua, ketika gue udah sampai puncak yang paling tinggi, gue melihat semuanya dengan jernih. Oh, bahwa uang itu bukan datang ke yang paling bekerja keras loh. Tapi uang itu selalu datang ke yang ngakalin sistemnya. Yang kerja keras, apakah gue ngomong sih gue paling kerja keras? Ya gue lumayan kerja keras. Tapi kalau tanya gue yakin gak gue paling kerja keras dibanding kayak buruh pabrik? Gue yakin kerjanya lebih keras, lebih sulit, ya, lebih capek. Ada masih banyak gitu yang bikin pipa di bawah air. Itu kerja lebih keras dari gue, lebih sulit. Gue juga jadi lihat gitu, kalau memang uang itu hanya karena value creation, value yang diciptakan ke masyarakat, kenapa para bandit, mafia, dan koruptor tuh kaya semua? Kan mereka sebutannya value detractor. Mereka ngambil value dari dunia ini. Di situ gue sadar, memang ada yang ciptain value. Ya, ada yang bikin perusahaan seperti BYD, ada yang ngerampok juga. Ada mafia juga, yang sama-sama dua-duanya bisa kaya. Uang itu ternyata jauh lebih kompleks dari yang gue bayangin. Tapi satu yang gue tahu, ketidakadilan ini secara sistematis dan masif. Mereka udah cuci otak lu dari lu sangat masih kecil. Suruh nabung, suruh percaya sama uang kertasnya. Dari pelajaran ekonominya, semuanya itu udah dirancang. Ini sangat sistematis desainnya. Dan ketika gue sadar sama semua hal ini, gue bersumpah sama diri gue sendiri, gue bukan cuma mau jadi pemain game yang menang sampai di high score paling tinggi. Tapi gue pengen hancurin semua sistemnya dan tulis ulang aturannya. Itulah kenapa kamera ini nyala.